Shalom, 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 shalom. Haleluya, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berada di minggu keempat di bulan Juli ini, tepatnya tanggal 24 Juli tahun 2022. Diberkatilah hidup kita di hari yang luar biasa ini, amin. Dan hari ini kita akan kembali berjumpa di rumah Tuhan. Namun bagi sidang jemaat Tuhan yang memang harus beribadah di rumah, karena kondisi fisik saudara atau mungkin ada hal-hal yang urgent yang saudara harus lakukan dan kondisi fisik saudara yang kurang sehat, marilah tetap luangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Secara online maupun tidak, persiapkan diri sebaik mungkin. Karena saudara bertemu dengan Allah Sang Pencipta yang mengatur musim dan masa. Dan lewat penyembahan yang kita bawa hari ini, terlebih ketika firman Tuhan diseberangkan untuk kita, percayalah, tangan kekuatan kuasa Allah akan menyentuh dan menjamah kita semua, memberkati kita dalam ibadah kita hari ini. Persiapkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah dalam ibadah kita di hari ini. Puji Tuhan. Saat ini sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri kita untuk datang ke rumah Tuhan dan untuk kita beribadah, mari kita sama-sama kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang kita ambil dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-20, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-20 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Judul perenungan kita pada pagi hari ini, bersaksi dalam penderitaan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Judul perikopnya, kutuk atas Pasyur karena memenjarakan Yeremia. Pasyur bin Immer, imam yang ada pada waktu itu, menjabat kepala di rumah Tuhan. Mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu, lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Yeremia banyak mengeluh karena mengalami depresi dan tekanan secara mental. Dia sedih, kecewa dan begitu marah. Kata-katanya kepada Allah setelah ia dipasung oleh Imam Pasyur menunjukkan sungut-sungutnya. Dia mengharapkan ibunya melakukan aborsi saat ia masih ada dalam kandungan, bahkan mengutuk hari kelahirannya sendiri. Tetapi di sisi lain, ia tetap setia kepada Allah. Ia tetap memberitakan firman-Nya, sekalipun mereka yang diajarnya tidak mau mendengarkannya. Di tengah tekanan dan penolakan, Yeremia tak kuasa menolak panggilan Tuhan. Setiap kali ia berniat menolaknya, firman Allah seakan mau meledak dalam dirinya. Ada keinginan untuk meninggalkan pelayanan, namun hati nuraninya menderita. Akhirnya ia memilih untuk setia melayani sekalipun ancaman dan tekanan terus membuntutinya. Biarpun menderita, Yeremia memiliki iman yang gigih kepada Allah. Ia terus memperjuangkannya. Sidang jemaat Tuhan, mengikut Kristus dan dikarunia Roh Kudus tak menjadikan kita berkekuatan supranatural. Tidak pula membuat kita berkuasa atas dunia, ataupun memberikan jaminan kelimpahan dan kemapanan dalam segala hal, atau kita kebal terhadap yang namanya persoalan. Sebaliknya, menjadi pengikut Kristus kadang akan membuat hidup kita penuh tantangan dan risiko. Untuk memperjuangkan iman kita, kita sering diperhadapkan dengan penderitaan, kepedihan, kelemahan dan tekanan. Namun ada kekuatan, ada keberanian dan penghiburan dari Tuhan yang dikerjakannya di dalam Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Dapatkah kita merasakan sukacita di tengah penderitaan yang membuat kita setia mewujudkan iman kepada Tuhan? Ini menjadi sebuah pertanyaan dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Saya percaya seluruh sidang jemaat Tuhan adalah sidang jemaat yang terus setia mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Pergumulan demi pergumulan yang saudara hadapi, semuanya tidak lepas daripada Tuhan ingin membentuk kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Amin. Apapun kondisi hidupmu hari ini, tetaplah mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Allah.
Jadilah menjadi orang-orang yang setia mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Sebab hanya yang setia sampai pada akhir yang layak menerima mahkota kehidupan itu. Khususnya pada hari ini, di hari Minggu ketika kita akan beribadah kepada Tuhan. Apapun beban yang sedang engkau alami, persoalan yang sedang engkau alami, jangan pernah menghambat kakimu menuju rumah Tuhan. Justru ketika kita punya persoalan, ketika kita punya pergumulan, datanglah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka di sana Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Karena Dia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kiranya Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita saat kita beribadah kepada-Nya hari ini. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang akan melayani hari ini, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai dupa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan, bawa hidupmu juga untuk menjadi persembahan yang menyukakan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, di minggu yang luar biasa ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah sepanjang hari ini, terlebih ketika engkau melangkah menuju rumah Tuhan, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.